Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 202200808162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko pasar. Langsung saja, risiko pasar merupakan risiko kerugian investasi keuangan yang terjadi karena pergerakan harga yang merugikan. Risiko ini tak dapat dihindari dalam semua investasi. Mengutip Investopedia.com, risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi atas investasi keuangan karena pergerakan harga yang tak menguntungkan. Risiko ini timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Merujuk CorporateFinanceInstitute.com, risiko pasar tak secara khusus terkait dengan perusahaan atau industri tempat seseorang berinvestasi. Namun, risiko ini bergantung pada kinerja pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengawasi berbagai variabel makro yang terkait dengan pasar keuangan, seperti inflasi, suku bunga, situasi neraca pembayaran, defisit fiskal, faktor geopolitik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko pasar. Yang pertama yaitu ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga timbul dari fluktuasi suku bunga yang tak terantisipasi akibat kebijakan moneter yang diambil bank sentral sehingga menyebabkan penurunan harga sekuritas. Yang kedua ada risiko komoditas. Setiap volatilitas komoditas tertentu seperti minyak atau biji-bijian dapat mempengaruhi kinerja seluruh pasar dan seringkali menyebabkan krisis dari sisi penawaran. Guncangan semacam itu mengakibatkan penurunan tak hanya harga saham dan dividen berbasis kinerja, tetapi juga mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar nilai pokoknya. Yang ketiga ada risiko mata uang. Risiko mata uang atau juga dikenal sebagai risiko nilai tukar merupakan risiko yang mengacu pada kemungkinan penurunan nilai imbal hasil yang diperoleh investor karena depresiasi atau pengurangan nilai mata uang domestik. Untuk mengurangi risiko kehilangan investasi asing, negara berkembang mempertahankan cadangan devisa yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap depresiasi yang mungkin terjadi dapat ditiadakan dengan menjual cadangan devisa tersebut. Yang keempat, risiko negara. Berbagai variabel makro yang berada di luar kendali pasar keuangan dapat mempengaruhi tingkat pengembalian investasi. Contohnya, tingkat stabilitas politik, tingkat defisit fiskal, kerentanan terhadap bencana alam, lingkungan peraturan, kemudahan berbisnis, dan lain sebagainya. Untuk itu, tingkat risiko yang terkait dengan faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan saat membuat keputusan investasi internasional. Selanjutnya yaitu ada cara mengelola risiko pasar. Yang pertama, menentukan toleransi risiko perusahaan. Sebelum mengembangkan strategi pasar, perusahaan harus terlebih dahulu menentukan seberapa besar risiko yang dapat ditanggung. Yang kedua, ada diversifikasi aset. Strategi sederhana untuk mengelola risiko adalah menghindari semua investasi di sektor yang sama. Diversifikasi kelas aset dapat memastikan bahwa kerugian di satu area akan diimbangi stabilitas atau keuntungan di area lain. Yang ketiga yaitu lindungi nilai investasi atau hedging. Ini adalah strategi investasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dialami jika nilai saham jatuh. Ini dilakukan dengan membeli opsi yang memberi perusahaan hak menjual saham pada harga yang disepakati jika nilainya mulai turun. Yang keempat, tetap terinformasi. Waspadai perubahan pasar dan bagaimana fluktuasi dapat mempengaruhi investasi dengan mengikuti perkembangan pasar saham dan pergerakannya. Yang selanjutnya yaitu jangan tergesa-gesa. Bila nilai saham perusahaan turun, jangan panik. Perubahan kecil di pasar mungkin hanya berdampak sementara. Sebelum menjual, amati tren pasar secara keseluruhan dan tentukan apakah perusahaan mampu mempertahankan investasi jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.